Proyek peningkatan jalan dari Kretek Kaligua sepanjang 14 km dengan menelan biaya 20,7 miliar anggaran dari DAK APBN di tahun 2023 ini selesai pada tanggal 15 Desember 2023, dan pekerjaan yang selama ini dinanti-nantikan oleh warga khususnya sekitar objek wisata Kaligua. Siapa namanya? Angga. Mas Angga, pelaksana dari PT Jaya Karya Konstruksi. Jaya Karya Konstruksi untuk pekerjaan Jalan Kretek Kaligua ya. Betul. Panjangnya berapa, Pak? Panjang total keseluruhan jalan itu 14 km kurang lebih. Yang kita tangani itu 11 km. 11 km. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari bulan Juni sampai bulan Desember. Bulan Juni sampai bulan Desember. Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Ini sudah selesai ya? Sudah selesai. Berarti panjang 14 kilo. Hari ini selesai. Selesai. Nah, pekerjaan terdiri dari apa aja, Pak? Yang pertama itu pekerjaan beton, beton, kemudian yang kedua pekerjaan aspal, kemudian pekerjaan pelengkap bangunan seperti guardrail, marka, dan crossing. Nilainya Nilainya 20,7 miliar. 20,7 miliar. Itu termasuk pajak ya? Ya, sudah termasuk pajak. Nah, dalam pelaksanaan ini ada kendala apa? Yang jelas kendala yang kita hadapi di lapangan itu yang pertama terkait dengan medan ya, karena Medan. di sini medannya itu cukup ekstrim, jadi muatan baik beton maupun aspal yang kita bawa itu tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Yang kedua faktor cuaca juga, karena di sini salah satu daerah dengan iklim hujan yang tinggi, jadi kita kendala juga di cuaca. Selain hujan juga cuaca berkabut, artinya dengan kondisi medan yang seperti ini, kabut turun itu kita kadang sampai jeda berhenti nunggu cuaca membaik. Itu yang kedua. Kemudian kendala yang ketiga itu terkait dengan traffic, karena jalur ini merupakan jalur hidup ya, jalur perekonomian yang hidup. Kemudian tidak ada jalan alternatif lain, itu kita traffic itu jadi kendala kita juga, karena baik kendaraan alat berat kita, kemudian mobil mixer kita itu seringkali kesulitan apabila berpapasan dengan kendaraan umum, kendaraan warga. Bahkan belum lama ada satu dari andalan ya, mixer yang nabrak rumah warga. Itu juga kendala kita juga, karena medannya seperti ini, otomatis rem itu selalu kita cek. Kebetulan pada saat posisi itu remnya panas, akhirnya terjadi insiden yang tidak kita inginkan, tapi alhamdulillah sudah kita selesaikan. Kita juga bertanggung jawab terhadap dampak dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan juga sudah kita selesaikan. Oke. Siapa? Imam ya? Bapak Imam ini selaku pengawas. Betul. Pengawas lapangan ya di PU Kabupaten Brebes ya. Dinasnya di UPTD Bumi Ayu. Nah, Bapak selaku pengawas, Pak, ini sudah diperiksa oleh pengawas, kemudian katanya sudah diperiksa BPK. Betul. BPK sudah turun 6 kali. Udah 6 kali, berarti sudah tidak ada masalah ya? Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, udah diterima pekerjaannya. Ya, berarti ini pekerjaannya itu tadi rabat beton. Kualitas ke berapa, Pak? Kualitas benol itu tebal 10 cm, di atasnya FS 20 cm. Oh, berarti benolnya K175 ya? Ya. 125 ya. Kemudian di atasnya FS-nya rigid FS 45 ya. Itu ya, kualitasnya bagus ya. Bagus. Ya, terus itu dikasih potongan-potongan. Sama sambungan itu ada cuttingnya. Ya, sama terus dowel sama tibar ya. Ini jelas kualitasnya bagus. Di atasnya ada apa, Pak? Aspal sensit apa? Di atasnya enggak ada. Kalau yang beton cuma beton. Ya, ada sebagian yang jalan-jalan. Long segment ya. Ya. Artinya itu ada yang materinya hot mix, ya, ACWC, ya, ada yang beton, ada 2 materi itu. Ada 2 materi itu. Oh, berarti ada 2 materi ACWC dengan beton ya. Berarti ini tinggal nunggu pembayaran saja ya, Pak? Ya, insya Allah kalau sudah selesai. Mudah-mudahan cepat. Ya, optimis selesai. Nah, pekerjaan pemborong sudah maksimal, tinggal dipercepat pembayarannya. Betul. Aji, nama lengkap Aji siapa, Pak?
Haji Pamungkas. Direktur PT Andalan ya Pak? Iya, PT Andalan. Itu bergerak dalam bidang. Kita penyedia beton ready mix. Nah, untuk pekerjaan kretek kali gua senilai 20,7 miliar itu dari perusahaan Bapak yang mengirim. Sebagian besar ya dari kita. Berapa armada Pak? Kita menyiapkan 11 armada. Untuk yang full ke Kali Gua itu kita fikkan 9 armada. 9 armada. 3 armada itu cadangan ya. Kita bolak-balik 2 trip sehari lah. Untuk kesulitan awal itu untuk benol lebih susah ya? Ya memang untuk daerah Kali Gua itu kan medannya tanjakan banyak ya. Hampir semua trek yang dulu tanjakan. Sementara yang namanya truk mixer itu kan membawa benda cair. Iya. Kalau posisi nanjak benda cair ke belakang dia narik. Oh gitu. Sehingga yang biasanya rata-rata kita kalau di jalur ke Pantura itu kita bawa 7 kubik. Untuk Kali Gua kita paling maksimal cuma bawa 4 kubik Pak. 4 kubik. 4 kubik saja. Oh, gitu. 4 kubik saja. Selama pekerjaan 6 bulan ya? Selama perjalanan Totalnya 6 bulan. berapa TM? Pastinya saya kurang tahu. Cuman per hari itu rata-rata kita paling sedikit 12 TM, paling banyak 21 TM. Iya. Itu tentatif ya, tergantung. Totalnya berarti sampai Ribuan lah mungkin. Ribuan. Ribuan ribuan ritase ya Pak? hampir 1000-an lah mungkin. Ada 1000 lebih lah, 1400 rit mungkin ya. kendala suka dukanya apa Pak? Ya pertama ya memang dengan medan yang ekstrim itu kan supir betul-betul mental, fisik dan kesiapan armada itu sangat utama ya Pak. Apalagi pernah ada yang kejadian ada dua kendaraan armada yang tercelaka di situ. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban Hanya jiwa. korban material saja. Korban material kerusakan aja. Kerusakan aja, kita 1 unit TM itu seharga 500 juta itu udah nggak bisa pakai lagi lah. Nggak bisa kepakai lagi. Nggak bisa pakai karena Itu udah tidak hancur. ditanggung negara. Ya enggak dong. Oh, enggak. Oh, berarti resikonya. Itu udah resiko perusahaannya. bisnis kita Pak. Luar biasa. Sudah resiko bisnis kita Pak. Iya. Harapannya gimana dengan selesainya proyek ini? Harapan saya sih ya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat karena ini sudah diidam-idamkan sama warga masyarakat atas. Oh begitu. Jalur utama untuk 3 serangkai ya wisata dari Bumiayu ke Kali Gua dan ke Gupsi. Oh gitu. Berarti bisa menghubungkan kabupaten, 2 kabupaten ya? Bisa. Dari Kabupaten Tegal, Tegal kemudian sampai Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes. Cuma yang Kabupaten Tegal ke Brebesnya ini yang belum 100% ini. Yang Mas Teguh silakan Oh iya. aspirasikan ke pusat. Nanti gitu. Pak Agung aja. Ya. Oke, makasih. Ya. Mana Pak untuk biar beton itu kuat setelah Ya redimitator? sesuai dengan metode pelaksanaan itu kan yang namanya beton itu kan pertama harus bisa dipastikan padat saat digelar. Iya. Pastikan padat itu pertama dipadatkan dengan alat pemadat, itu ada satu namanya vibrator. Iya. Yang kedua itu adalah namanya concrete paver. Konkret nih, Pak. Concrete paver. Setelah sudah proses pemadatan ini sudah dilaksanakan, terakhir finishing dilakukan gosokan. Gosokan yang putar itu ya? Iya, itu untuk memastikan bahwa betul-betul flat gitu loh, padat flat. Padat, ya. Nah nanti yang perawatan selanjutnya itu adalah curing. Cutting. Cutting itu untuk beton FS45, misalnya setting time-nya diatur 2,5 jam, dia 4 jam, 8 maksimal 8 jam itu harus langsung dipotong Pak. Itu sudah harus Harus dipotong. dipotong karena kalau nggak dipotong beton itu akan tarik-tarikan. Dia akan mentarik titik terlemah untuk patah. Beton akan mematahkan sendiri. Fungsi dari cutting, diletasi itu kan untuk menseterakan patahan. Supaya patahannya di situ. Maka kalau beton patah atau retak itu bisa jadi tahapan-tahapan tadi belum terlalui. Oh begitu. Berarti saran kepada pemborong untuk mengerjakan itu tadi ya? Ya semua pekerja tahu pasti Iya, itu pekerja dilaksanakan. itu ya. Terakhirnya dikasih air ya? Itu dicuring namanya. Curing sama penutup itu ya Pak? Curing ya, penutup itu supaya airnya awet di situ, supaya lembab terus. Itu minimal berapa hari itu kalau musim-musim kemarau? Tergantung mutu dan setting time-nya Pak. Oh, mutu setting time-nya. Mutunya berapa? Misalnya untuk fast track kan kita sering melaksanakan fast track di sini Pak. Fast track berarti cepat. Jadi kan ini lalu lintas jalan utama. Oh jalan utama. Ada titik-titik spot-spot yang sempit, itu tidak mungkin kita buat separuh-separuh. Kita lakukan semalam penutupan portal, kita cor dengan beton fast track. Iya, Besok betul. paginya sudah bisa dilalui. Oh gitu ya. Berarti hanya 1 hari aja bisa ya? Kita bisa 4 jam, bisa
Itu 4 jam berapa bisa itu dilalui. untuk fast track? Jadi gini, untuk beton fast track itu sesuaikan dengan rencana. Rencana FS 45. Kalau umumnya itu di rata-rata tercapai dalam jangka waktu 28 hari. Kalau fast track itu bisa dipercepat menjadi hanya cuma 4 jam. Itu beton fast track. Untuk cutting itu siap berapa meter? 3 meter atau 5 meter sudah. 5 meter ya? Itu di cuttingnya. Supaya memuainya tidak mematahkan semua ya? Nah, yang namanya bodi itu kan kaku, Pak. Kaku ya? Kaku ketika kena getaran, ketika ada tekanan itu dia akan mencari titik terlemah kan. Kalau kita titik lemah kita arahkan untuk di cutting jauh 5 meter, itu nanti akan patahnya di setiap Itu kan 5 meter. ketebalan 20, di cutting berapa senti? Cuttingnya kedalaman minimal 5 cm. Minim- Rata-rata 5 cm. Rata-rata 5 senti ya? 5 senti. Tapi tidak seluruhnya ya? Hanya 5 senti ya? 5 cm aja. Nanti patah sendiri, Pak, ke bawah. Nanti patah sendiri ke bawahnya dan tidak akan bergeser itu? Tidak ada, itu kan ada besi. Fungsi besi dowel itu kan buat mengikat itu. Oh, fungsi besi double. Jadi kalau perencana tidak memakai besi, kira-kira gimana? Ya, kalau tidak memakai besi ya berarti bukan dideletasi. Dideletasi itu mesti pakai besi. Oh gitu. Kalau nggak pakai besi, berarti lepas, Pak, betonnya, Pak. Berarti lepas ya? Berarti bergeser, iya. Oh, gitu.